Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmila, NIM 2204042009, kelas BKA Angkatan 2022. Baik, saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Jadi, saya mengangkat materi layanan tentang meningkatkan motivasi belajar siswa. Karena rata-rata anak sekarang itu kurang motivasi belajarnya, maka dari itu saya akan mencoba untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut. Terima kasih. Ibu akan absen dulu ya, dengarkan namanya. Nafisa, Hadir Bu. Febi, Hadir Bu. Anissa, Hadir Bu. mana semua temannya ini kenapa tidak hadir? Ada yang harus pada di sini Bu. Oke, baik. Hari ini materinya kita apa ya? Materi meningkatkan motivasi belajar Bu. Oke, baik. Oh, jadi kita hari ini akan membahas tentang meningkatkan motivasi belajar ya. Oke, baik anak-anak. Jadi sebelum kita memulai materi hari ini, Ibu akan kasih satu ice breaking. Di mana ice breakingnya itu turuti Ibu ya. Jadi 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kalian harus semangat ya untuk mulai pelajaran hari ini. Oke, kita lanjut ya. Sebelumnya Ibu mau bertanya sama kalian. Ada yang tahu apa itu motivasi? Tidak Bu. Nah, baik. Motivasi itu semacam dorongan atau semacam dukungan, di mana motivasi itu mendorong kalian untuk belajar dengan baik agar mendapatkan ilmu atau nilai yang maksimal untuk kedepannya. Nah, di mana motivasi juga itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa. Di mana siswa ini seperti kalian ya, paham? Iya Bu. Nah, motivasi juga ini akan mendorong seseorang untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Contohnya hasil belajar. Apabila kalian bersungguh-sungguh belajar, maka hasilnya juga akan bagus. Dan untuk kedepannya kalian harus belajar lebih maksimal lagi. Nah, baik, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang apa itu motivasi. Kan kita di sini belajar tentang mengenai meningkatkan motivasi belajar. Nah, selanjutnya Ibu akan bahas tentang belajar dulu. Nah, ada yang tahu apa itu belajar? Tidak Bu. Tidak Bu. Nah, belajar di sini masa kalian nggak tahu sih belajar? Contohnya seperti ini, kita ini sedang belajar loh. Masa kalian nggak tahu sih? Nah, belajar itu merupakan suatu proses upaya yang dilakukan oleh setiap individu. Individu artinya itu siswa. Seperti kalian ini, seperti dengan ibu juga kan masih belajar. Nah, untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap dan nilai sebagai suatu pengalaman dan berbagai materi yang telah kita pelajari. Nah, kali ini kita kan belajar tentang meningkatkan motivasi belajar ya. Iya Bu. Iya Bu. Nah, jadi kalian itu harus harus belajar dengan sungguh-sungguh agar kalian itu mendapatkan dorongan dan dukungan untuk meningkatkan prestasi belajar kalian. Kalian jangan malas-malas ya. Iya Bu. Nah, baik. Kan Ibu sudah menjelaskan motivasi belajar. Nah, selanjutnya Ibu akan gabungkan yaitu tentang motivasi belajar. Nah, di sini motivasi belajar itu merupakan hasrat yang timbul dari siswa yang menyebabkan terjadinya kegiatan belajar. Contohnya kita sekarang ini sedang belajar. Nah, adanya motivasi belajar akan menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar yang telah kita lakukan
dan memberikan kita pada arah kegiatan belajar. Nah, sehingga tujuannya untuk menghendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Maksudnya itu kita akan belajar agar apa yang kita inginkan itu bisa tercapai. Jadi sampai sini kalian paham nggak? Ya, paham. Nah, motivasi belajar juga merupakan hal yang pokok dalam melakukan kegiatan belajar. Nah, sehingga tanpa motivasi seseorang tidak akan melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, pasti kan kalau kalian nggak didorong nih untuk belajar atau kerja tugas, pasti kalian malas-malasan kan? Iya, Bu. Pasti kalian cuma mau TikTokan, Instagram, nonton video di YouTube, nonton televisi, nonton film, apa segala macam. Nah, maka dari itu kita itu harus mendapatkan motivasi belajar agar kita bisa belajar dengan sungguh-sungguh dan memiliki dorongan untuk belajar terus, tidak untuk bermalas-malasan. Makanya setelah kita mempelajari ini, meningkatkan motivasi belajar, kalian harus belajar bersungguh-sungguh ya. Ya, jangan main HP terus kalau di rumah. Sekali-sekali kalau kalian main HP, buka Google, search, cari itu apa materinya untuk besok, untuk belajar. Jangan main TikTok terus. Ya, dengar ya? Iya, Bu. Nah, baik, selanjutnya Ibu akan bahas tentang tujuan motivasi belajar. Di sini ada yang tahu nggak apa itu tujuan motivasi belajar? Memberikan semangat belajar, Bu. Oke, baik. Nah, jadi tujuan motivasi belajar itu sebenarnya ada dua ya. Ada untuk guru dan ada untuk siswa. Nah, yang temannya jawab tadi itu untuk siswa. Nah, di mana tujuan motivasi belajar itu adalah proses belajar yang dapat membuat siswa menjadi semangat belajar. Nah, seperti yang temannya tadi katakan, memberikan semangat belajar. Nah, itu termasuk ke dalam tujuan motivasi belajar siswa. Nah, motivasi belajar siswa juga ini sangat berkaitan dengan stimulus yang membuat siswa menjadi terpacu, mendorong dan melakukan sesuatu. Nah, selanjutnya yaitu tujuan motivasi untuk guru seperti Ibu ini, yaitu untuk menggerakkan atau memacu para siswa seperti kalian ini, siswanya Ibu, untuk agar timbul keinginan dan kemauannya untuk meningkatkan prestasi belajarnya. Nah, sehingga tercapai tujuan pendidikan sesuai dengan yang diharapkan atau ditetapkan di kurikulum sekolah. Makanya dari tadi temannya bilang itu meningkatkan apa tadi? Memberikan semangat belajar ya? Iya, Bu. Nah, iya. Kalian kan udah pelajari nih tujuan motivasi belajar untuk kalian semua, memberikan semangat belajar. Nah, setelah ini kalian harus semangat dong belajar dan apa ya? Meningkatkan belajarnya itu harus matang, persiapkan apa nanti kalian itu ke jenjang yang lebih tinggi akan lebih sulit, bisa dibilang akan lebih banyak tugasnya. Makanya kalian harus meningkatkan motivasi belajar itu. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, baik. Nah, baik, yang terakhir Ibu akan membahas tentang upaya meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, upaya untuk meningkatkan belajar motivasi siswa dalam kegiatan belajar di sekolah ada beberapa cara. Nah, yang pertama yaitu memberikan angka-angka. Nah, dalam hal ini sebagai simbol dari kegiatan pembelajaran. Nah, banyak siswa yang justru mencapai angka atau nilai yang baik. Nah, sehingga yang dikejar hanyalah nilai ulangan atau nilai rapor saja. Pasti kalian kalau terima rapor pasti lihat anunya kan, nilainya atau peringkatnya dulu. Iya, Bu. Iya, apanya? Nilainya atau peringkatnya dulu kalian lihat? Peringkatan. Oh, begitu ya. Nah, maka dari itu angka-angka baik itu bagi para siswa merupakan motivasi yang sangat kuat. Yang perlu diingat oleh guru bahwa pencapaian angka-angka motivasi yang sangat kuat yang perlu diingat oleh guru yaitu angka tersebut belum merupakan hasil belajar yang sejati dan bermakna. Nah, harapannya angka-angka tersebut dikaitkan dengan nilai
afeksinya, bukan sekedar kognitifnya saja. Nah, hadiah dapat menjadi motivasi yang kuat. Nah, kalian pasti kalau dikasih hadiah pasti senang kan? Iya, Bu. Apalagi kalau kalian dijanji sama orang tua. Kalau kalian dapat peringkat ini pasti kalian misalnya dibelikan HP atau mainan atau baju atau apa, pasti kalian pernah kan? Nah, maka hadiah itu dapat menjadi motivasi yang kuat. Artinya pasti kalian akan bersungguh-sungguh mendapatkan hadiah itu. Makanya kalian harus bersungguh-sungguh juga untuk belajar, meningkatkan motivasi belajarnya agar bisa mendapatkan hadiah yang kalian inginkan dari orang tua kalian. Nah, di mana siswa juga pada bidang tertentu yang akan diberikan hadiah. Pasti kalian akan diberikan hadiah itu dengan di bidang tertentu juga. Misalnya kalian dapat peringkat atau kalian juara 1 atau apa dan lain sebagainya. Paham ya? Iya, Bu. Nah, tidak demikian jika hadiah diberikan untuk suatu pekerjaan yang tidak menarik menurut siswa. Pasti kalian juga akan menolak kalau misalnya kalian dikasih hadiah tetapi kalian tidak suka dengan apa yang menjadi tantangan untuk hadiah itu, iya kan? Iya, Bu. Nah, selanjutnya yaitu kompetensi persaingan. Nah, baik individu atau kelompok menjadi sarana untuk meningkatkan motivasi belajar, karena terkadang jika ada saingan, siswa akan menjadi lebih bersemangat. Siswa akan menjadi lebih bersemangat dalam mencapai hal yang terbaik. Pasti kalian pernah gini, di sekolah kalian ada yang ada yang namanya saingan kalian. Nah, bisa dibilang itu teman kalian sendiri atau bestie kalian sendiri. Terus dia itu mendapatkan peringkat yang lebih tinggi dari kalian. Pasti kalian akan kalian akan meningkatkan motivasi belajar kalian untuk bisa menggantikan posisi dari bestie kalian, iya kan? Iya, Bu. Nah, selanjutnya yaitu memberikan ulangan para siswa agar giat kalau mengetahui akan diadakan ulangan. Pasti kalian kalau ulangan harian pasti kalian akan belajar malamnya kan, atau sebelumnya, pasti kan? Iya. Maka dari itu Ibu berharap kalian itu tidak seperti itu. Kalian harus belajar setiap malam atau pulang sekolah, setelah pulang sekolah makan, habis itu buka buku dulu, baru kalian bisa main HP, malamnya lanjut belajar lagi. Dan sebelum pembelajaran dimulai, kalian harus membuka-buka dulu atau belajar terlebih dahulu. Nah, mengetahui hasil belajar bisa dijadikan sebagai alat motivasi. Nah, maksudnya di sini mengetahui hasil belajar itu, contohnya hasil belajar kalian itu gimana. Pasti kalau misalkan kurang, pasti itu akan memotivasikan kalian untuk meningkatkan motivasi belajar kalian agar semaksimal mungkin untuk meningkatkan motivasinya. Nah, maka Ibu harap kalian harus meningkatkan motivasi belajarnya agar bisa mendapatkan nilai yang bagus dan memuaskan nantinya. Oke, baik. Oke. Nah, selanjutnya Ibu akan kuis dulu satu nomor saja ya, karena waktunya juga kurang memungkinkan. Jadi Ibu akan kasih kuis satu saja. Nah, pertanyaannya simak baik-baik ya. Pertanyaannya yaitu, apakah meningkatkan motivasi belajar itu penting bagi siswa? Saya, Bu. Iya. Oke, baik. Baby dapat nilai ya. Nilai tambahan ya. Jadi cukup sampai di sini saja ya materi hari ini, meningkatkan motivasi belajar. Mungkin pekan depan Ibu tidak masuk ya, karena Ibu ada acara nanti di kantor. Jadi Ibu harap kalian belajar mandiri ya. Iya, Bu. Ya. Terus ingat pelajaran hari ini. Nanti 2 pekan depan Ibu akan tanyakan kembali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi adapun kesan dan pesan Ibu harap kalian
meningkatkan motivasi belajarnya ya, dan jangan malas-malas terus, tetap semangat.